Bab 93-95. Om Presdir terpikat gadis miskin. Tuan, ingin saya buatkan sarapan. Tuan belum sarapan sama sekali. Tanya Dini berlanjut pada Arya dengan berani. Tidak. Jika bisa apakah kau ingin menyiapkan aku bekal? Jawab Arya. Bekal. Tegun Dini. Iya, bekal. Ini sudah terlalu siang, dan aku harus segera pergi ke perusahaan. Aku tidak akan sempat untuk sarapan di rumah. Ujar Arya. Baik, Tuan. Akan saya antarkan ke ruangan Tuan setelah saya sampai ke perusahaan nanti. Jika Tuan takut terlambat, Tuan bisa berangkat saja sekarang. Usul Dini pada Arya. Tidak perlu, aku akan menunggu saja sampai kau selesai menyiapkan. Kenapa begitu? Saya juga akan datang ke perusahaan. Sebelum ke kantin, saya akan mengantarkannya pada Anda untuk sarapan. Kata Dini. Untuk apa kau pergi ke kantin? Apa ada yang menyuruhmu? Kata Arya yang membuat Dini bingung. Maksud, Tuan. Tapi saya bekerja di sana, pastinya saya harus datang dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya. Apakah aku pernah menggajimu di sana setiap bulannya? Tanya Arya. Untuk masalah gaji, saya tidak pernah memikirkan itu. Memiliki pekerjaan untuk kegiatan saya sehari-hari, itu sudah lebih dari cukup. Jawab Dini. Lalu, untuk apa kau bekerja? Seorang pekerja memiliki gaji dari tempatnya bekerja. Apa peranmu di sana jika tidak digaji? Ucap Arya tanpa ekspresi yang semakin membuat Dini kebingungan. Sayangku. Kata romantis yang baru keluar dari Arya, menghampiri Dini dan meletakkan kedua tangannya di bahu Dini. Hah? Dini mendengar apa yang dikatakan oleh Arya. Namun, ia refleks terkejut saat Arya memegang bahu dan memanggilnya dengan sebutan sayang. Untuk saat ini aku tidak memintamu untuk bekerja lagi. Untuk selamanya jadilah istriku yang baik, diam di rumah, dan jangan pergi kemana-mana tanpa seizin suamimu. Tuan, memecatku. Eish. Siapa yang memecatmu? Aku bukan memecatmu, tapi aku hanya meminta kau untuk tidak bekerja di luar rumah. Kau hanya diam di rumah, membuat sarapan pagi untuk suamimu, lalu menyambut suamimu pulang dari kantor. Kewajibanmu hanyalah merawat suamimu dengan baik, menjadi istri yang bertanggung jawab dan selalu ada bersama suaminya setiap saat. Aku pikir kau lebih tahu tentang hal ini. Iya, Tuan. Saya berjanji akan menjadi istri yang baik, menurut apa yang dikatakan Tuan pada saya. Tapi jika saya tidak bekerja lagi di sana, siapa yang akan memasak untuk makan siang para karyawan dan Tuan sendiri? Kau tidak perlu khawatir karena ada Bu Sani di sana. Rasa masakannya tidak kalah enak darimu. Aku akan menerapkan lowongan pekerjaan untuk mencari seorang pegawai baru dengan kualifikasi andal sekaligus mahir dalam memasak, sebagai bentuk membantu Bu Sani dan menggantikan dirimu. Ujar Arya. Iya, Tuan. Terima kasih untuk hari ini. Bagus. Aku suka hari di mana kita layaknya pasangan suami istri. Aku akan menunggu bekalku selesai. Kata Arya sambil mengelus lembut rambut pucuk kepala Dini. Hari yang bahagia dirasakan oleh Dini mendapatkan perlakuan romantis, lembut dan perhatian dari suaminya yang selama ini tidak pernah sama sekali menunjukkan kebaikan. Dini segera menyiapkan sarapan pagi untuk dibekal oleh Arya. Sedangkan Arya menunggu di sofa ruang tamu sambil membaca koran pagi. Tak butuh waktu lama, bekal yang dipersiapkan sudah selesai. Dini memberikannya pada Arya. Tuan, ini bekal untuk Anda. Ujar Dini memberikan bekal yang sudah ditempatkan dalam wadah. Baiklah. Aku akan berangkat sekarang. Jawab Arya sambil mengambil kotak bekalnya. Dan ya, aku hampir lupa memberikanmu sesuatu. Ini black card untuk memenuhi kebutuhan dapur setiap bulannya, kau bisa bertransaksi menggunakan ini. Dan uang bulanan untuk keperluanmu juga sudah ada di sini.
Sepuasnya kau bisa membeli barang apapun yang kau inginkan. Kata Arya Blackheart. Ini Blackheart yang tanpa limit itu. Kejut Dini tertegun. Tidak menyangka jika suaminya memiliki semua apa yang kebanyakan tidak dimiliki orang lain. Tak khayal ia mengira Arya dan keluarganya sangat kaya bahkan konglomerat. Tuan memberikan ini pada saya. Tanya Dini enggan mengambil black card itu. Iya. Untuk kepentingan bulananmu, dan dapur setiap bulannya. Seharusnya aku memberikan uang bulanan untukmu dari sejak dulu. Kata Arya. Tidak Tuan, saya tidak bisa menerima ini. Alangkah lebih baiknya benda berharga ini akan aman pada Tuan. Ujar Dini. Maka dari itu kau harus menjaganya baik-baik. Jika kau tidak menerima pemberian ini, bagaimana kau memasok kebutuhan dapur jika habis? Apa kau memiliki uang untuk membeli semua bahan untuk memberiku makan? Tapi, Tuan, benda ini bukan benda sembarangan orang bisa memiliki. Tuan bisa memberikan uang cash setiap bulannya, dengan begitu saya bisa membeli kebutuhan dapur. Kau juga bukan orang sembarangan. Karena kau adalah istri dari CEO perusahaan AMB Pratama Group. Siapa yang tidak kenal dengan diriku, keluarga, dan semua yang menyangkut tentangku. Kau tidak tahu kehebatan suamimu ini. Ucap Angku Arya. Kau terima saja ini dan jangan membantah. Lagi pula aku tidak memiliki uang cash untuk diberikan padamu. Aku percayakan ini pada istriku. Menarik tangan Dini dan meletakkan black card itu di telapak tangannya untuk diberikan. Dini masih tidak bisa menerima benda tersebut. Ia terus memperhatikan black card itu dengan seksama dan menatapnya nanar. Seperti amanah dan tanggung jawab yang besar baru saja diberikan padanya. Dia sangat tahu betul jika black card bukan sembarangan kartu. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan sampai mengamatinya seperti itu. Ujar Arya membuyarkan ketidakenak hatian Dini. Aku akan berangkat ke perusahaan. Jaga dirimu baik-baik di rumah. Aku akan segera pulang setelah pekerjaanku selesai. Ujar Arya yang manis terdengar. Iya, Tuan. Jawab Dini yang sekarang tidak segan lagi. Setelah itu, Arya bergegas untuk pergi ke perusahaan. Sebelum berangkat, Arya berpamitan pada Dini, dengan Dini mencium punggung tangan Arya yang terasa canggung. Ritual pagi hari yang baru akan selalu ia lakukan dengan penuh kebahagiaan dan cinta. Dini berharap Arya benar-benar tulus untuk berubah, dan tidak lagi mengecewakan dirinya. Saat Arya melenggang pergi keluar, Dini masih saja menatap black card yang ada di atas tangannya saat ini. Arya dengan percaya sudah memberikan benda miliknya yang berharga itu pada istrinya. Sudah sepatutnya Dini berpikir untuk menjaganya dengan baik-baik, jangan sampai hilang ataupun boros menggunakannya. Black card Tuan ada di tanganku sekarang. Tuan mengatakan, jika aku ingin membeli kebutuhan dapur yang habis, aku bisa menggunakan ini. Tapi tidak dengan kebutuhanku, aku tidak ingin memakai uang Tuan. Akan kupergunakan hanya untuk sekedar berbelanja bahan dapur, karena dalam benda ini semuanya adalah uang Tuan. Tuan sudah sangat baik padaku sekarang, aku tidak ingin memanfaatkan kebaikannya. Lagi pula apa yang ingin aku beli? Ujar Dini lalu, pergi ke kamarnya untuk menyimpan black card itu dengan baik-baik dalam brankas di lemarinya, dan sewaktu-waktu akan mengambilnya jika akan pergi ke supermarket. Bab 94. Rumah Valeri. Valeri datang dan masuk dalam keadaan kemarahan besar yang melanda. Dia tidak segan menghancurkan, membanting sesuatu yang ada di sekitarnya. Suara vas bunga berukuran besar hancur berkeping-keping kala Valeri mendorongnya sampai pecah. Dasar Arya bodoh. Dia sudah berani mengkhianati diriku. Kenapa kau mengkhianatiku Arya? Dengan bangganya kau menyebut wanita itu adalah istrimu. Ucap Valeri tersulut emosi. Dengan sangat marah ia kembali membanting, dan menghamburkan barang seperti bantal sofa, majalah, meja nakas, vas bunga, dil. Valeri mengambil vas bunga dan melemparkannya ke sembarang arah, untuk meluapkan kekesalannya.
Hingga serpihan vas itu bertaburan di mana-mana, hancur seperti hatinya saat ini. Napas Valeri memburu, pikirannya mulai tidak bisa dikondisikan, dan emosinya tidak lagi terkontrol, dia malah semakin menjadi-jadi dengan meluluh lantahkan barang yang ada di sekitarnya. Perang, perang, perang. Suara pecahan benda berbahan kaca terdengar beberapa kali dan berhamburan kemana-mana. Mendengar suara pecahan yang begitu keras dan nyaring, selaku orang tua Valeri, Pak Jonathan dan Bu Clara sampai harus turun tangan menghampiri Valeri yang sepertinya ingin menghancurkan seisi rumah itu. Valeri, apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan? Hardik Pak Jonathan mengendalikan Valeri dengan memegang kedua tangan putrinya. Valeri, apa yang kau lakukan, nak? Tiba-tiba kau marah seperti ini. Katakan sesuatu jika ada yang terjadi padamu. Bingung Bu Clara menatap mata putrinya dengan menelisik. Lepaskan aku. Ini semua gara-gara wanita rendahan itu. Ayah, aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Nada tinggi Valeri, menghindari tangan ibu yang memegang bahunya. Kenyataan apa? Tenangkan dirimu dan coba ceritakan pada kami, apa yang terjadi sebenarnya. Setelah pulang dari menemui Arya, kau langsung menghancurkan isi rumah ini. Apa yang membuat putriku marah seperti ini? Tanya Pak Jonathan. Aku seperti ini karenanya. Berani-beraninya pria itu mengkhianati diriku. Ayah juga pasti akan marah jika mendengar Arya sudah menikah. Jelas Valeri dengan nada tinggi yang sedikit melembut. Arya sudah menikah. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi, Valeri? Kami selalu di sini dan tidak pernah mendengar cerita atau berita atas pernikahan Arya. Arya adalah kekasihmu, jikapun menikah, dia akan menikah denganmu. Pungkas Pak Jonathan yang tidak menyangka. Itulah sebabnya aku marah padanya. Ayah tidak tahu bagaimana sikap dia tadi yang menyebut wanita itu adalah istrinya. Padahal dulu dia mengatakan jika wanita itu adalah pelayan di rumahnya. Tadi dia bersandiwara kesakitan, dia memeluk dan mendekap wanita itu di hadapanku, dia juga mengatakan aku tidak dibutuhkan dan tidak bisa membantu dirinya. Ucap Valeri yang sudah menangis. Aku tidak percaya jika Arya akan melakukan hal ini pada putriku. Pria yang tidak menghargai putriku, akan habis di tanganku. Marah Pak Jonathan dengan geram tersulut emosi. Ayah, tolong lakukan sesuatu agar Arya menjadi milikku. Aku sangat mencintainya, aku mengorbankan karirku dan kembali hanya untuknya. Aku mohon ayah, lakukan sesuatu untukku. Ujar Valeri menangis dalam pelukan ayahnya. Tenanglah, nak. Ayah akan melakukan apapun untuk kebahagiaan dirimu. Akan ayah pastikan kau akan tetap bersama Arya, dan wanita itu, wanita yang sudah merebut Arya darimu. Ayah tidak akan membiarkan wanita itu bahagia. Siasat Pak Jonathan berkata, putriku yang malang. Kenapa kau mengalami hal ini, nak? Pria yang kau cintai, malah mengkhianati dirimu. Sedih Bu Clara mengusap lembut rambut putrinya. Kau tunggu di sini. Ayah akan memberi pelajaran pada pria itu. Ujar Pak Jonathan berlalu, yang tidak dihentikan oleh siapapun. Carikan pegawai baru untuk mengisi posisi sebagai koki di kantin. Pungkas Arya pada Damar. Koki. Untuk apa, Presdir? Memangnya ada apa dengan Dini? Bukankah dia seorang koki kantin yang mahir? Aku tidak memperkerjakan dia lagi di sini. Aku memintanya untuk diam saja di rumah. Jawab Arya dingin. Kenapa seperti itu? Kejut Damar. Memangnya kenapa? Terjadi sesuatu padanya, atau kau memberhentikan dia karena sedang mengandung anakmu? Maka dari itu kau berbaik hati seperti ini padanya, karena dia tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat. Kekeh Damar yang masih sempat-sempatnya bercanda. Jaga omong kosongmu. Sampai kapanpun aku tidak mungkin memiliki anak darinya. Aku meminta dia di rumah, memangnya apa kesalahanku? Aku tidak ingin mengambil risiko jika suatu saat ibu atau ayahku tahu, jika dia bekerja di sini.
Ujar Arya melenceng dari kenyataan. Baiklah, baiklah, aku percaya padamu. Keke Damar tertawa kecil melihat tingkah laku presidirnya. Tuan, Anda tidak bisa masuk begitu saja. Anda harus memiliki janji jika ingin bertemu dengan presidir. Terdengar suara keributan di depan ruangan Arya. Suara pintu yang dibanting terbuka dengan keras. Dan langsung mendapati seorang pria yang berdiri, berwajah beringas di depan pintu masuk ruangan Arya. Spontan Arya berdiri, dan menatap pria dewasa akhir yang sedang menatapnya tajam, mata memerah. Paman. Tegun Arya mengenali Pak Jonathan yang datang. Maaf, Presidir. Saya sudah mencegah tuan ini untuk tidak masuk, tapi tuan ini memaksa untuk menemui Anda dan menyerobot masuk. Ujar karyawan pria yang bekerja di bagian resepsionis. Tidak apa. Kau bisa pergi sekarang. Ujar Arya. Baik, Presidir. Ucap resepsionis pria itu, pergi dengan membungkuk tidak bertolak badan saat meninggalkan ruangan. Paman. Sudah lama tidak bertemu. Apa kabar Paman? Ujar Arya ramah. Dasar pria kurang ajar. Pak Jonathan langsung membaku hantam, melayangkan tinju tepat di pipi Arya sampai tubuhnya tersungkur, dan terlihat memar dengan darah di sudut bibirnya. Presidir. Kejut Damar menyaksikan layangan tinju dari Pak Jonathan pada Arya. Arya sedikit menyeka darah dari sudut bibirnya. Lalu, bangkit dengan sudut mata menatap Pak Jonathan dengan elang. Kenapa kau melakukan ini pada putriku, Arya? Ucap Pak Jonathan. Paman. Memangnya apa yang kulakukan pada putri Paman? Tanya Arya belum pasti. Sekarang kau berlagak tidak tahu. Pria seperti dirimu memang sangat licik. Kau pikir aku tidak tahu tentang apa yang kau lakukan pada Valeri tadi? Sampai rumah, dia menangis karena ulah perkataanmu yang menyakitinya. Hardik Pak Jonathan. Aku sama sekali tidak mengerti mengapa Valeri bisa menangis. Jawab linglung Arya. Aku sudah tahu jika kau sudah mengkhianati putriku dengan menikahi wanita lain. Kau menyembunyikan kebenaran statusmu saat ini, dan sekarang kau menjelaskan statusmu pada putriku yang benar-benar berharap akan hubungannya denganmu. Marah Pak Jonathan. Sebelum Paman marah, tolong dengarkan penjelasanku lebih dulu. Apa yang perlu dijelaskan lagi, Arya? Kau sudah menikah dan mengkhianati putriku, apa itu tidak cukup untuk menjelaskan pria bajingan seperti dirimu? Hardiknya. Damar, apa kau bisa pergi keluar? Aku ingin kami berbicara hanya empat mata. Perintah Arya. Baik, Presidir. Saya akan keluar. Jawab Damar, langsung berlalu pergi dari ruangan Arya hanya tinggal Pak Jonathan dan Arya dalam ruangan itu. Aku memang sudah menikah, Paman. Tapi, banyak hal yang belum Paman ketahui tentang pernikahanku ini. Akan kuceritakan pada Paman. Arya menjelaskan jalan ceritanya dari awal sampai saat ini dengan mengambil poin dan setiap inti. Cukup lama dan panjang Pak Jonathan dan Arya berdiskusi, mendengarkan setiap kata yang Arya lontarkan. Perankan, kata Arya, entah apa yang dia bahas mereka, terusnya. Suasana semakin hening saat puncak cerita semakin serius, sampai pada titik masalah, dan kodanya. Begitulah ceritanya, Paman. Aku harap Paman mengerti dan bisa meyakinkan Valeri untuk tetap percaya padaku. Aku tidak mungkin mengkhianati wanita yang kucintai. Paman tenang saja, dengan bantuan, Paman. Aku pikir kita akan segera menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Ungkap Arya. Ya, aku mengerti maksudmu. Aku tidak menyangka jika Besan melakukan hal ini pada calon menantuku. Apa yang kurang dari Valeri, dia sama-sama wanita yang pasti akan memperlakukan suaminya dengan baik setelah menikah. Aku percayakan semua ini padamu, Arya. Jawab Pak Jonathan serius. Iya, Paman. Paman yakinkan saja Valeri, bahwa aku bukan mengkhianati dirinya. Jika seperti ini, aku sudah bersalah dengan sudah melayangkan tinju padamu, Arya.
Paman benar-benar tidak bisa mencerna pemikiran paman tadi. Paman hanya marah karena Valeri, putri paman menangis. Tidak apa, paman. Aku memahami situasi kondisi, paman. Sampaikan maafku pada Valeri. Ungkap Arya. Tentu saja. Jika begitu, paman akan pulang. Semoga sukses, Arya. Ujar Pak Jonathan, pergi. Entah apa yang dikatakan Arya pada Pak Jonathan selama pembicaraan. Sehingga membuat Pak Jonathan melunak, dan berbicara santai pada Arya. Entah apa juga yang direncanakan Arya yang diberitahukan pada ayahnya Valeri itu. Sampai Arya memintanya untuk tenang, bersabar, dan bersantai saja. Maafkan aku, Valeri. Aku bukan bermaksud ingin menyakiti ataupun mengkhianati dirimu. Tapi, inilah kebenaran yang harus kau ketahui dari diriku saat ini. Aku tidak bisa menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya darimu lagi. Saat ini aku akan berusaha untuk tetap mencintaimu, walaupun ada penghalang di antara cinta kita. Ujar Arya, sendiri dalam ruangan. Perasaannya kali ini cukup tenang jika Pak Jonathan masih mempercayai dirinya. Sehingga masih ada harapan untuk Arya menjalani kehidupan untuk kedepannya. Bab 95. Kembali ke rumah Pak Jonathan. Rumah itu sudah kembali bersih dan tidak berantakan kembali. Karena Bu Clara meminta pembantunya untuk membersihkan pecahan kaca, dan membereskan barang-barang yang berhamburan pada tempatnya kembali. Pak Jonathan sudah kembali ke rumahnya, dan sedang berlenggang masuk. Hiks. Ibu, aku ingin menikah dengan Arya. Aku ingin tetap Arya menjadi milikku seutuhnya. Tapi, wanita itu merebutnya dariku. Ucap Valeri sambil menangis dalam pelukan, di dada ibunya. Iya, nak. Tenangkan dirimu. Ayahmu sedang pergi bertemu Arya, ayahmu akan menangani semuanya. Jadi, kau tidak perlu khawatir. Ibu pastikan Arya akan takluk pada ayahmu. Tapi, bagaimana jika Arya tidak ingin aku menjadi kekasihnya kembali, Bu? Apa yang akan kulakukan di dunia ini? Ujar masih sedih Valeri. Itu ayahmu sudah pulang. Kau tanyakan saja pada ayahmu. Ujar Bu Clara. Ayah sudah pulang. Bagaimana? Apa Arya ingin mendengarkan perkataan ayah? Valeri melepaskan dekapan dari ibunya. Dia langsung berlari menghampiri ayahnya. Sebaiknya kau mencari pria lain yang lebih baik dibandingkan Arya bajingan itu. Sarkas Pak Jonathan. Sudah kuduga jika Arya memang keras kepala. Dia sudah tidak mencintai dan menolakku. Apa yang harus aku lakukan setelah ini ayah? Aku tidak ingin menikah dengan pria manapun selain Arya. Menangis histeris kembali Valeri. Sudah ayah katakan padamu, Valeri. Masih banyak pria di luaran dunia ini yang lebih baik darinya. Sampai kapanpun dia tidak akan melepaskan istrinya yang sekarang, tidak mudah baginya juga saat ini untuk menikahi dirimu. Kau harus mengikhlaskan Arya dengan wanita lain, Arya bukan jodohmu. Memangnya kau ingin jika kau menjadi istri kedua untuknya? Tanya Pak Jonathan. Apapun itu, asalkan aku bersama Arya. Kenapa kau sangat tergila-gila padanya, Valeri? Ayah tidak setuju jika kau harus menjadi istri kedua untuknya. Maka dari itu lakukan sesuatu agar Arya menjadi milikku seutuhnya. Teriak Valeri. Tenanglah. Ayah ingin menjelaskan sesuatu padamu. Memegang kedua bahu Valeri. Apa yang perlu dijelaskan lagi, ayah? Semuanya sudah sangat jelas, bahwa aku tidak ingin menikah selain dengan Arya. Iya, ayah tahu. Tapi, dengarkan apa yang ingin ayah katakan padamu dulu. Ujar Pak Jonathan membawa Valeri duduk di sofa. Cepatlah. Apa yang ingin ayah katakan? Aku sangat malas untuk melanjutkan kehidupan ini. Ujar Valeri. Begini. Tik-tik-rik. Pak Jonathan menjelaskan semuanya, yang sangat didengarkan dengan seksama dan serius oleh Valeri. Apa? Ayah tidak sedang berbohong padaku. Girang Valeri seketika. Untuk apa ayah membohongi putri ayah?
Arya sendiri yang mengatakan hal itu pada ayah. Arya juga sempat mengatakan untuk kau tidak perlu khawatir, ayah diminta untuk menenangkan dirimu dan mencoba memberikan pengertian padamu. Aku tidak percaya akan hal ini. Aku sama sekali tidak menyangka jika Arya. Ibu, ayah, aku sangat senang hari ini. Ayah terima kasih atas bantuanmu. Aku sayang ayah. Jawab Valeri girang dengan meloncat-loncat sambil memeluk kedua orang tuanya. Aku senang jika kau bahagia seperti ini, nak. Ujar Bu Clara. Jadi, ayah tadi berbohong dengan memintaku untuk meninggalkan Arya. Tanya Valeri. Iya, ayah sengaja. Keke Pak Jonathan. Ayah ini. Kenapa manusia sekarang pintar bersandiwara? Ujar Valeri. Itu untuk tujuan yang sedang mereka rencanakan. Jawab Pak Jonathan dengan tersenyum penuh arti. Aku akan menemui Arya sekarang. Ujar Valeri bergegas pergi mengambil tasnya. Namun, ditahan oleh Pak Jonathan. Tidak sekarang, Valeri. Kau tidak boleh menemui Arya untuk beberapa hari. Tapi, ayah, aku ingin bertemu dengannya. Rengek Valeri. Iya, ayah tahu kau tidak bisa menjauh sebentar saja padanya. Tapi, hanya untuk beberapa hari. Setelah itu, ayah tidak akan melarang dirimu untuk menemui Arya. Baiklah, baiklah, aku tidak akan menemui Arya sekarang dan untuk beberapa hari. Jawab Valeri. Pukul 17 WIB. Dini sudah berada di dapur untuk menyiapkan makan malam Arya sekaligus dirinya. Dia semakin produktif menjadi istri yang baik untuk suaminya. Dia sudah menyangka jika Arya akan pulang sebentar lagi, maka dari itu dia sudah menyiapkan keperluan mandi dari air cukup panas sambil menunggu Arya agar tidak dingin untuk mandi setelah kepulangannya nanti. Ding! Dong! Tak lama kemudian suara bel terdengar. Dini bergegas untuk membuka pintu. Tuan, sudah pulang. Ujar Dini mendapati Arya yang sudah berdiri di depan pintu. Tentu saja. Jika belum, mana mungkin aku berdiri di sini. Kau baik-baik saja di rumah? Tanya Arya. Iya, semuanya baik-baik saja. Jawab Dini. Syukurlah. Aku sangat khawatir memikirkanmu di rumah sendirian. Biarkan saya yang membawa tas, Tuan. Tuan ingin mandi dulu. Saya sudah menyiapkan semuanya. Tanya Dini. Iya, tubuhku selalu lengket. Jika aku tidak mandi, aku takut kau enggang memeluk diriku. Ujar Arya yang membuat pipi Dini memerah. Tuan bisa langsung mandi. Saya akan menyiapkan makan untuk Tuan. Ujar Dini berlalu ke dapur meninggalkan Arya. Sedangkan Arya pergi ke kamarnya untuk mandi. Dalam betap Arya tersenyum-senyum sambil merebahkan dirinya merendam di dalam. Perlahan-lahan dia akan menerima perlakuan baikku. Dia akan menganggap jika aku sudah berubah dan benar-benar menyadari kesalahanku padanya. Aku harap dia semakin mengenal diriku bagaimana ke depannya. Ucap Arya dengan tersenyum penuh arti dengan simpul penuh tanda tanya. Setelah 20 menit dalam kamar mandi, Arya keluar dengan memakai batrobenya. Dia tadi mengatakan sudah menyiapkan semua keperluan untukku dari mandi sampai setelah mandi. Lalu, di mana pakaianku? Akan kuberi sebuah kesan yang tidak akan dia lupakan untuk selama-lamanya. Dini! Teriak Arya memanggil. Iya. Sebentar, Tuan. Jawab Dini. Cepatlah. Aku membutuhkan bantuanmu. Teriak Arya lagi. Dini segera menaiki anak tangga menuju kamar Arya. Ketika sampai di kamar Arya. Ada apa, Tuan? Tanya Dini. Namun, didapati tidak ada siapa-siapa di dalam kamar Arya. Dini mencari Arya di dalam setiap ruangan kamar Arya. Di ruang pakaian, di kamar mandi, Arya tidak ada dimanapun. Kemana Tuan pergi? Di kamar mandi sudah kosong dan di ruang pakaian pun tidak ada. Bingung Dini matanya menelisik sekitar. Tuan, kau di mana? Teriak Dini memanggil.
Tak disangka pintu kamar Arya tertutup dengan sendirinya. Hah? Siapa kau? Kejut Dini ketakutan. Tuan, Tuan ada di mana? Aku sudah datang. Apa yang Tuan butuhkan? Terus teriak Dini. Namun, tidak ada jawaban sama sekali. Suasana semakin mencekam kala Dini merasakan tubuh dan bulu kuduknya merinding seketika. Hembusan napas terdengar dekat olehnya, dan derunya membuat tengkuk leher Dini dingin. Lah merasakan jika ada seseorang di belakangnya saat ini. Dalam sekali tarikan, Arya sudah membalikkan posisi Dini menghadap ke arahnya. Tuan, kau membuatku terkejut saja. Canggung Dini. Tanpa menjawab Arya menarik Dini semakin ke dekapannya. Perlahan-lahan tanpa sadar, seseorang menarik tangan Dini dan membuat mereka terjerembab di atas ranjang. Tuan, kakau. Kemana tadi Tuan pergi? Kejut Dini menstabilkan debaran jantungnya yang berdetak dengan cepat, akibat keterkejutan yang mendadak itu. Dia sangat tersengat saat seseorang menarik dirinya. Kau selalu terkejut. Maafkan aku. Ujar Arya sambil menyibakkan rambut Dini ke sisi telinganya. Arya juga tidak segan memainkan pipi Dini dengan membelainya. Dirasakan geli oleh Dini. Jantungnya semakin berdegup kencang kala posisi Arya yang menghimpitnya di atas, dan memainkan pipi dirinya. Saya harus pergi. Ujar Dini bangkit. Namun, tertahan oleh tenaga Arya yang sangat kuat, tidak sebanding dengan tenaga Dini yang berusaha menjauh sampai dia tidak bisa menghindari Arya. Kenapa pergi? Aku ada di sini. Untuk apa kau pergi? Kau lupa jika aku membutuhkanmu tadi. Ujar Arya berbisik di telinga Dini sampai merasa geli. Tuan, apa yang kau butuhkan? Tanya Dini gugup, tidak nyaman dengan posisi saat ini. Aku membutuhkan teh, buhmu. Ujar Arya dengan sensasi berbisik di telinganya.